Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan soal uji kompetensi jurusan TKJ tahun 2024-2025 paket 2 yang berjudul Rancang Bangun Keamanan Jaringan, Instalasi dan Konfigurasi Dynamic Routing. Oke, untuk yang langkah pertamanya tentu kita harus menyiapkan beberapa perangkat router board ataupun mikrotik. Di sini ada 2 buah sesuai dengan paket soal TKJ ya. Itu 2 buah mikrotik, jadi ada router board A dan router board B. Kemudian 1 buah switch unmanaged, jadi ini bebas ya. Nanti kita mau menyambungkannya itu di port berapa saja itu bebas. Kemudian 3 buah kabel UTP. Oke, untuk cara instalasinya. Nah, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu untuk yang sini. Nah, ini adalah kabel jaringan yang didapatkan dari router ya, atau mungkin kalau yang lain dari modem ya, atau dari hub. Nah, untuk sekarang karena langkah awalnya itu tentu harus mengkonfigurasi terlebih dahulu ya. Langkah yang pertama saya akan menyambungkan terlebih dahulu dari switch ke router board. Nah, untuk penyambungannya di sini sebenarnya bebas ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di bagian switch, nah di sini ada nomor 1, nomor 2. Nih kita lihat di bagian sini. Nah, ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan bebas ya, untuk switch unmanaged ini bebas, mau di port berapapun itu tidak menjadi masalah ya. Nah, saya akan sambungkan untuk port 5, ini lebih apa ya, di ujung lah. Nah, sini saya akan sambungkan. Oke, ini port 5. Ini saya akan sambungkan ke router board A ya. Oke, jadi ini router board A, ini router board B ya. Jadi kan ada 2 yang nanti kita butuhkan. Oke, kemudian sini kita akan sambungkan ke. Nah, di sini kan ada tulisan ya, internet atau port 1 ya, ether 1. Kita sambungkan di sini. Nah, kita sambungkan. Nah, tandanya nanti jangan sampai lupa ada lampu notifikasi yang menyala ya. Nah, ini ada lampu notifikasi yang menyala. Kemudian sama yang ini juga untuk router board B. Ini saya colokannya di port 1 saja. Oke. Saya akan coba sambungkan di port 1. Jadi untuk switch unmanaged ini bebas ya, mau disambungkan di port berapapun tidak jadi masalah ya teman-teman. Oke, kita sambungkan dari switch nomor 1 ke port 1 atau ether 1 yang ada tulisan internet ke router board B ya. Nah, pastikan lampunya menyala ya. Setelah itu ini dari PC nanti kita bebas sih sebenarnya mau dicolokkan di port berapa. Oke, jadi untuk yang dari komputer kita sambungkan ke sini saja ya. Nah, di sini di port yang ketiga ya. Sebenarnya bebas sih, mau dimanapun juga bebas. Oke, seperti ini. Kemudian nantinya untuk internet ya, untuk internet kabelnya itu kita sambungkan ke yang masih kosong ya. Nah, ini mau di port yang ini, yang port 2 ataupun yang di port ke-4 juga boleh. Jadi bebas sih sebenarnya. Kita sambungkan ke sini, ke port 2.
Nah, jadi untuk penyambungan kabel UTP, baik itu dari internet ke switch ataupun dari router board ke switch, begitupun juga dari komputer atau dari PC ke switch, itu bebas ya, karena ini tipenya unmanaged. Jadi kita mau menyambungkan ke port berapapun itu tidak menjadi masalah. Nah, di sini saya membedakan dari warna saja. Nah, ini untuk konektor yang kuning ini saya gunakan untuk yang menuju ke PC ya, atau ke komputer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempraktekkan soal uji kompetensi jurusan TKJ paket 2 tahun 2024-2025. Oke, untuk soalnya seperti ini, yang berjudul Rancang Bangun Keamanan Jaringan, Instalasi dan Konfigurasi Dynamic Routing ya. Oke, untuk langkah yang pertama kita buka aplikasi Winbox terlebih dahulu. Nah, apabila terlihat ataupun muncul seperti ini, dan kemungkinan kita akan kesulitan untuk memilih router board karena di paket UKK tahun 2024-2025, paket 2 ya, di sana kita membutuhkan 2 buah router board. Nah, untuk lebih memudahkan agar kita bisa melakukan konfigurasi secara mudah, kita lepas terlebih dahulu router board untuk yang B ya. Router board B-nya kita lepas terlebih dahulu. Oke, kemudian refresh lagi. Nah, maksud dari tujuan tadi saya melepas router board yang B itu biar nantinya lebih mudah untuk melakukan konfigurasi ya. Nah, kita klik MAC address, kemudian pilih connect. Oke, apabila muncul notifikasi password seperti ini, kita bisa mengisinya nanti ya. Kita cancel terlebih dahulu. Nah, langkah awal kita harus melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu ya. Pilih no default configuration. Nah, ini. Kemudian pilih reset configuration. Pilih yes. Kita biarkan sampai aplikasi Winbox-nya ini melakukan restart secara otomatis. Ya, biarkan saja. Kita tunggu. Oke, di sini kita cancel saja. Nah, di sini untuk IP address-nya 000, berarti sudah berhasil kita reset ya. Kemudian kita pilih connect. Oke, kemudian kita berikan identity terlebih dahulu ya, atau identitas. Kita ketikkan router A. Nah, seperti ini saja. Router A, nama kita, kemudian oke. Setelah itu kita keluar, exit. Nah, untuk identitasnya kita sudah berikan di router A. Nah, kemudian kita coba sambungkan switch ke router board B. Oke, kemudian kita refresh. Nah, di sini untuk identitinya di sini masih menggunakan nama Microtik ya. Kita akan coba merubah connect, kemudian masuk ke sistem. Kemudian kita lakukan reset configuration terlebih dahulu ya, karena untuk yang router board B ini belum kita reset. Kita reset terlebih dahulu. Seperti tadi, kita tunggu sampai aplikasi Winbox-nya melakukan restart secara otomatis. Oke, kemudian kita cancel saja.
Kita klik refresh. Kalau perangkat router boardnya masih tidak terdeteksi, kita keluar terlebih dahulu. Kemudian coba lepas pasang kabel UTP-nya. Ataupun juga bisa mematikan perangkat router boardnya lalu nyalakan kembali. Oke, di sini sudah muncul. Kita pilih MAC address. Untuk identitinya yang MikroTik ya, karena untuk router board A ini sudah muncul, sudah ada. Kita pilih yang MAC address untuk router board B. Di sini kebetulan belum ada namanya. Kita pilih connect. Kemudian kita berikan identity, sistem, identity, kemudian kita ketikkan router B nama kita ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi di router board A terlebih dahulu ya, di router board A, kemudian di router board B ya secara bersamaan. Oke, ini adalah router board B. Kita pilih atau klik new winbox. Nah, kemudian kita pilih MAC address yang router board A. Kita pilih connect. Oke, seperti ini. Kita akan bagi menjadi dua tampilan ya. Oke, kita bagi menjadi dua bagian. Oke, menjadi dua bagian seperti ini saja. Tadi kita sudah melakukan reset di router board A dan router board B. Kemudian kita sudah melakukan pemberian identitas di kedua router board ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memberikan IP address pada router A terlebih dahulu ya. Nah, ini router A, teman-teman bisa lihat di sini untuk keterangannya. Ini adalah router A, ini adalah router board B. Nah, kita ke router board A dulu. Kita masuk ke IP ya. Karena kita lihat di soal di sini untuk IP LAN kliennya adalah 192.200 plus absen titik 10.2/24. Nah, untuk yang 200 ini kita sesuaikan dengan nomor absen. Untuk siswa dengan nomor absen 1 berarti 201. Untuk siswa dengan nomor absen 10 maka 210. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan memberikan IP LAN client. Oke, ini adalah router board A, berarti kita masuk ke IP, kemudian ke address ya. Setelah itu kita berikan IP dengan cara pilih add atau tanda plus biru ini, kemudian kita ketikkan 192 titik. Nah, saya akan menggunakan nomor absen 1, berarti 201 atau 201 titik 10, karena ini sesuai dengan yang ada di soal, 10.2/24. Nah, berarti titik 2/24. Kemudian untuk interface-nya pilih Ether 2 karena ini adalah IP LAN client. Pilih apply, kemudian OK. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya kita pindah ke router board B. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini keterangannya router board B. Masuk ke IP sama seperti di router board A ya untuk langkah-langkahnya. Pilih IP, kemudian address, pilih tanda plus atau add. Nah, untuk yang router board B, kita lihat dulu.
Nah, untuk router board B ini adalah IP dari WLAN ya. Maka kita akan menginputkan IP ini. 192.100 plus absen titik 20.2/24. Nah, saya akan menggunakan nomor absen 1 sehingga nantinya menjadi 101. Oke, kita masukkan di sini untuk IP WLAN-nya ya. 192.101. Nah, ini kenapa 101? Karena saya menggunakan nomor absen siswa yang nomor 1. Kalau untuk teman-teman yang menggunakan nomor absen 10 misalkan, nah berarti 110. Untuk siswa yang menggunakan nomor absen 5, maka 105. Ya, kita sesuaikan saja. 101.20 ini sesuai dengan yang ada di soal, titik 2/24. Nah, seperti ini. Untuk interface-nya kita pilih WLAN ya. Karena di soal itu untuk router board B adalah WLAN. Apply, oke. Nah, di sini tandanya merah berarti belum kita aktifkan ya, atau belum kita enablekan bagian wireless-nya. Nah, untuk mengaktifkan, kita bisa masuk ke wireless. Kemudian di sini ada di bawah name itu ada WLAN 1. Nah, sini ya, kita klik kemudian pilih enable. Nah, seperti ini ya. Maka tulisan merah yang ada di sini itu menghilang ya, karena kita sudah mengaktifkan WLAN-nya. Kalau kita disable, nantinya akan merah. Nah, seperti ini ya. Kalau kita aktifkan, maka tandanya ini sudah aktif ya wireless-nya. Oke, kita close saja. Ini kita close juga. Nah, selanjutnya kita akan berikan IP ya yang diberikan oleh ISP, atau kalau di soal ini bagian B ya. Nah, bagian ini IP internet, IP router A, IP router B. Ini ya. Oke, kita akan berikan IP dari ISP. Oke, ini kita close dulu. Kita berada di router board A dengan cara kita masuk ke IP, kemudian DHCP client, lalu kita pilih tanda plus atau add. Nah, kemudian untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 1 ya. Ether 1 atau port 1. Kemudian untuk default root-nya ini kita pilih yes ya. Kita pilih yes. Kemudian apply, lalu oke. Nah, pastikan untuk statusnya itu sudah bound. Kalau untuk statusnya masih searching, maka kita harus bisa memastikan bahwa penyebaran koneksi dari internetnya itu sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, apabila statusnya sudah bound, maka ini sudah berhasil. Kemudian kita pindah ke router board B. Nah, ini ya router board B. Sama seperti yang tadi langkahnya, IP, kemudian DHCP client. Pilih tanda plus warna biru, kemudian untuk interface-nya kita pilih Ether 1 ya, bukan WLAN 1, karena di sini kita ingin mendapatkan IP dari ISP atau dari internet. Kita pilih Ether 1. Nah, untuk yang di router board B, ini bagian add default root-nya kita pilih no, karena nanti untuk router board B ini akan dilakukan secara statik ya, static root. Pilih apply, kemudian oke. Nah, ini juga sama, pastikan bound. Nah, pada langkah ini yang membedakan hanya di bagian, yang membedakan itu hanya bagian add default root-nya ya. Kalau yang router A ini yes, kalau untuk yang
router board B ini no. Nah, ini saja yang membedakan. Ya. Router board A yes, router board B no. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masih berada di router board B ya, yang sebelah kanan. Karena untuk router board B itu kita akan buat secara statis, maka kita masuk ke IP. Ini kita close aja biar tidak pusing ya. IP, kemudian kita masuk ke bagian root. Nah, ini routes ya, routes, root. Lalu kita masuk ke bagian menu root list ya. Nah, ini kita pilih tanda plus. Nah, untuk yang destination atau DST address-nya kita biarkan seperti ini, 000. Lalu gateway-nya, nah ini kita inputkan ya. Kita klik, nah akan tampilannya seperti ini. Kita akan cek terlebih dahulu bagian gateway-nya itu berapa. Untuk gateway itu kita masuk ke IP, kemudian DHCP client. Kemudian klik 2 kali. Nah, klik 2 kali bagian ini ya. Nah, di bagian status nih. Nah, di bagian status di sini ada ya. Muncul keterangannya 192.168.01. Nah, ini gateway-nya ya. Oke. Nah, yang ini kita masukkan ke yang tadi. Nah, yang ini kita masukkan gateway-nya 192.168. Nah, ini biasanya berbeda-beda ya tiap tempat. Jadi kita sesuaikan saja atau kita cek saja untuk gateway-nya. 168.0.1. Nah, ini ya gateway-nya ini sama dengan yang ini. 192.168.0.1. Nah, seperti ini ya. Udah, itu saja. Kemudian kita pilih apply lalu oke. Pilih oke ya. Ini oke saja. Kita masuk lagi ke root ya. Menu root itu adanya di sini, IP, root. Nah, seperti ini. Ini sudah ada keterangan AS ya, aktif statik. Nah, berarti sudah beres. Kalau di soal di sini ada bagian ini ya, yang nomor 7 adalah static root. Nah, berarti ini udah berhasil. Oke ya. Ini di router board B. Oke, jika sudah selesai langkah selanjutnya kita close saja dulu ini. Kita close. Untuk yang router board A juga close saja dulu. Kita bersihkan dulu tampilannya biar tidak mengganggu. Untuk langkah selanjutnya kita pindah ke router board A. Nah, di router board A kita akan membuat agar si klien router board A dan juga klien dari router board B ini dapat terkoneksi ke internet. Dengan cara masuk ke IP, kemudian ke firewall. Nah, ini ya, firewall. Kita berada di router board A dulu. Pilih tab NAT. Nah, ini ada tulisan NAT. Kemudian pilih tanda plus yang warna biru atau add. Kemudian di bagian general ya, ini tab general. Untuk chain-nya itu source NAT atau SRC NAT. SRC NAT. Lalu di bagian out interface. Nah, ini ya out interface-nya. Pilih Ether 1 karena sumber internetnya itu melalui jalur Ether 1. Kemudian kita masuk ke action. Nah, ini ya, bagian action. Untuk action-nya kita pilih masquerade. Nah, gitu ya. Kemudian pilih apply lalu oke. Nah, begitupun sama untuk di router board B kita pindah ke router board B. Pilih menu IP, kemudian firewall.
pilih tab NAT, kemudian pilih icon tanda plus warna biru atau add. Lalu di bagian chain-nya ini sama ya seperti yang tadi, source NAT atau src NAT. Lalu di bagian out interface-nya pilih, ini bukan WLAN ya, tapi Ether 1. Nah, seperti ini. Lalu bagian action, kita pindah ke tab action, pilih must be read, kemudian pilih apply, lalu oke. Nah, ini sudah kita buat ya untuk di router board A dan B agar kliennya itu bisa terkoneksi ke internet. Oke, kita close aja. Yang ini juga sama, kita close. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita lihat di soal. Untuk yang C ya, ini nomor 2, list time 8 jam dan juga ada tulisan DNS primary 888 ya. Oke, untuk tahapan ini kita masuk di router board B. Kenapa di router board B? Karena di sini keterangannya adalah jaringan lokal near kabel WLAN atau wireless ya. Nah, berarti kita berada di router board B ya. Di router board B kita masuk ke IP, kemudian DHCP server ya. DHCP server. Nah, ini. Kemudian karena ini di router board B berarti kita akan memilih WLAN 1 ya. Nah, kemudian pilih DHCP setup. Untuk di bagian DHCP server interface, nah di sini kan ada tulisan WLAN 1 ya. Nah, berarti kita pilih yang WLAN 1, pilih next. Kemudian ini next. Ini juga next. Untuk give out-nya di sini kita perkecil saja seperti ini. Ini dari berapa nih? Nah, ini ya 20.3 ya. 20.3. Nah, kita rubah yang 254-nya, kita perkecil saja menjadi 100 saja ya. 100. Kalaupun tidak kita rubah menjadi 100 pun tidak jadi masalah ya. Oke, kemudian pilih next. Untuk DNS servernya kita biarkan seperti ini. Kita klik tanda add new value. Nah, ini ya. Klik karena di soal di sini primary-nya 8.8.8.8. Nah, di sini kita inputkan ya 8.8.8.8. Oke. Jika sudah, kita pilih next. Nah, di sini untuk list time-nya itu ada 8 jam. Nah, berarti formatnya ini adalah detik. Ini detik. Nah, yang ini ya, ini detik. Ini menit. Ini jam. Nah, berarti kalau 8 jam, di sininya 8. Ininya 0 ya, karena untuk di soal itu 8 jam ya. Berarti seperti ini ya penulisannya. Pilih next. Nah, di sini ada keterangan sukses, namun di sini keterangannya berwarna merah. Nah, warna merah di sini ini menandakan bahwa koneksi WLAN satunya atau wirelessnya itu belum terkoneksi ke perangkat apapun ya, baik itu handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Jadi warna merah ini bukan kesalahan ya. Ya, bukan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masih berada di router board B ya. Kita klik 2 kali pada WLAN 1. Ini kita close aja dulu. Close, masuk ke bagian wireless. Kemudian, nah ini kita klik 2 kali di bagian WLAN 1.
Kemudian kita pindah ke type wireless. Nah ini, type wireless untuk modenya kita wajib berubah menjadi AP bridge. Nah ini ya, AP bridge. Biar nantinya bisa tersebar ke perangkat yang lain. Untuk bandnya saya akan rubah saja menjadi BGN ya, 2 GHz BGN. Nah seperti ini. Untuk channel width-nya saya akan rubah saja menjadi 20 40 MHz isi. Nah, seperti ini saja. Kemudian masuk ke SSID. Nah, untuk SSID ini adalah nama yang nanti akan muncul di sini ya, yang nantinya akan muncul di perangkat yang lain. Oke, di sini untuk SSID-nya saya akan rubah namanya menjadi UKK slash ataupun bukan slash ya, underscore, nomor absennya 01, kemudian nama kita ya, nama masing-masing. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di soal, di sini tidak ada keterangan untuk memberikan password di wirelessnya ya. Nah, berarti kita cukup melakukan pengaturan seperti ini saja. Pilih, apply, lalu oke. Oke ya, kita cek di sini. Nah, sudah muncul. Di sini sudah ada nama SSID yang sudah tadi kita buat, UKK, kemudian nomor absen, lalu nama kita. Nah, di sini kenapa tidak ada icon gembok seperti yang lain ya? Kalau yang lain di sini ada icon gembok. Kalau untuk icon gembok ini berarti SSID-nya dilengkapi dengan password. Jadi kalau kita klik, maka kalau kita mau connect ya, nanti akan diminta password terlebih dahulu. Tapi kalau seperti ini tidak ada passwordnya. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan mau menambahkan password, maka kita harus masuk ke security profile ya. Tapi berhubung di soal tidak ada perintah untuk memberikan password, maka kita skip saja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan dynamic routing. Nah, ini ya, di soal berikutnya itu dynamic routing dari router A ke router boot B. Oke, ini kita close saja. Kita pindah ke router boot A dulu ya. Nah, ini router boot A, kita masuk ke menu route. Nah, ini ya, routing. Pilih ini, route ya, routing. Kemudian pilih OSPF. Nah, ini ya, OSPF. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya OSPF itu apa? Nah, jadi OSPF itu adalah Open Shortest First ya. Atau sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis atau dinamis ya. Nah, ini sesuai dengan soal ya, dynamic routing ya. Oke, kita masuk ke routing OSPF. Setelah itu kita masuk ke bagian network. Nah, tab network yang mana? Nah, yang ini ya. Tab networks. Nah, ini. Kemudian pilih add atau tanda plus. Nah, untuk networknya kita masukkan. Nah, untuk IP-nya yang mana atau IP networknya yang mana, kita masuk ke menu IP ya. IP, kemudian di bagian address. Nah, ini ada ya. Oke, kita masukkan kedua network ini, bukan yang address ya, tapi bagian network. Nah, yang ini. Oke, kita masukkan dulu yang bagian yang atas ya, ether 1 nih. Kita masukkan dulu networknya 192.168.0 ya, titik 0. Jangan lupa untuk slash-nya kita masukkan 192.168.0.0/24.
Oke, apply, lalu oke. Nah, kita masukkan lagi satu lagi ya. Masih di menu OSPF, di tab network ya. Ini tambah. Kemudian kita masukkan untuk yang satu lagi ya, yang Ether 2 nih belum. Di bagian networknya yang kita inputkan 192.201 ya. Titik 10.0 slash 24. Nah, seperti ini. Apply, oke. Nah, jadi sama ya untuk network yang ada di IP, kemudian address. Nah, di sini kita bisa lihat dua buah network kita sudah masukkan sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pindah ke router board B. Yang ini kita close dulu. Kita masuk ke router board B. Ini sama langkahnya seperti yang tadi ya. Masuk ke routing, kemudian OSPF. Di bagian tab network. Nah, ini ya tab network. Klik icon plus dengan cara masuk ke IP, kemudian address. Ya, kita masukkan networknya ya teman-teman ya. Kita masukkan networknya untuk yang atas dulu 192.1.01 ya, atau 101.20.0/24. Oke, yang ini ya, yang WLAN 1. Kita pilih oke. Nah, satu lagi ya. Ke OSPF, network, tanda plus. Kemudian kita lihat lagi di address listnya. Ini kita ketikkan 192, berarti bagian yang belum itu yang bawah ya, yang ini nih. 168.0.0. Nah, ini ya. Slash 24. Oke, pilih oke. Oh, ini maaf, ada kesalahan. 192 titik ya. Nah, ini titik 168 seperti ini ya. 192.168.0.0/24. Nah, disamakan dengan yang ini. Oke ya. Close. Nah, berarti kita sudah melakukan dynamic routing ya, sesuai dengan yang ada di soal. Dynamic routing, ini yang A. Kalau untuk yang B ini sudah ya. Untuk OSPF ini sudah berhasil. Kemudian untuk sampai langkah ini, kita close dulu ya. Close, ini close. Sampai langkah ini berarti kita sudah menyelesaikan bagian ini ya. Nah, sampai ke sini kita sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke soal yang ini. Nah, yang ini ya. Sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Nah, kalau jaringan lokal kabel berarti kita berada di router board A ya. Kita akan menyelesaikan soal yang ini. Oke, kita menuju ke router board A. Nah, berarti yang sebelah kiri ya. Oke, untuk langkah-langkahnya kita masuk ke IP. Jadi langkah yang ini bertujuan untuk memblok situs Linux. Nah, yang ini ya tujuannya. Oke, kita masuk ke IP, kemudian pilih web proxy. Lalu enable-nya jangan lupa dicentang. Kemudian port-nya. Nah, yang port yang ini kan awalnya 8080. Kita lihat di soal untuk port proxy-nya itu yang diminta adalah 3128. Nah, berarti kita ketikkan di sini 3128. Kemudian untuk anonymous-nya kita centang saja. Lalu di change apa nih? Nah, ini bukan change manager kayaknya ya, change administrator ya. Di bagian change administrator kita rubah menjadi nomor absen, nama peserta, @sekolah.sch.id ya.
Nah, berarti untuk change-nya yang ini, berarti kita masukkan atau inputkan nomor absennya itu adalah 1, kemudian nama, ya, nama kita masing-masing saja. Oke, kemudian add sekolah. Nah, kita sekolahnya ketik saja seperti ini. Kemudian dot atau titik sch dot atau titik id ya, id. Nah, seperti ini. Kita pilih apply. Oke, jangan dulu di oke. Kita pilih dulu apply karena masih ada konfigurasi lanjutan ya. Kita masuk ke menu akses. Nah, yang ada di sini nih, akses. Pilih akses. Kemudian untuk di jendela web proxy access, kita pilih tanda plus yang ini. Kemudian muncul jendela new web proxy rule. Kita fokus di bagian DST hostnya. Nah, ini DST host. Kita inputkan bintang ya, linux. Oke, linux.org. Nah, seperti ini ya. Bintang atau asteris ya. Bintang linux atau titik org. Lalu actionnya kita rubah menjadi deny. Oke, setelah itu pilih apply lalu oke. Nah, ini kita close saja. Ini oke ya. Ini oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini masih berada di router board A ya. Masuk ataupun kita akan menyelesaikan soal yang ini ya. Nah, yang huruf D. Transparent. Yes. Nah, berarti langkahnya yaitu kita masuk ke IP, kemudian firewall. Di firewall kita masuk ke tabnat. Nah, yang ini tabnat. Pilih tanda plus. Kemudian kita masuk dulu ke tab general dengan cara masuk ke advanced dulu baru ke general. Nah, ini ya. Untuk chain-nya kita rubah menjadi DST-NAT. Destination NAT ya. DST-NAT. Kemudian protokolnya 6 TCP ya. Kemudian DST port-nya jadi 80 ya. Kenapa 80? Ini untuk memblok situs HTTP ya. Kemudian interface kita pilih Ether 2 karena nanti yang digunakan oleh klien adalah Ether 2. Oke, jika sudah, lalu ke tab action. Nah, ini tab action. Kemudian kita pilih untuk actionnya itu menjadi redirect. Ini ya, redirect. Lalu untuk to port-nya menjadi sesuai dengan soal ya, 3128. Oke, jika sudah pilih oke. Nah, kemudian kita akan buat lagi untuk HTTPS ya. Masuk ke tabnat yang masih di tabnat, pilih tanda plus, kemudian masuk ke general. Nah, general sama seperti yang tadi ya langkah-langkahnya, kita pilih DST-NAT, kemudian protokolnya 6 TCP, DST port. Nah, yang ini DST portnya untuk yang tadi kan 80. Nah, sekarang 443. Lalu interface-nya ini kita pilih Ether 2 ya. Kemudian kita pindah ke tab action. Untuk actionnya kita pilih redirect. Nah, yang ini. Lalu to port-nya 3 ya, maaf. 3128. 3128. Nah, seperti ini ya. Jika sudah pilih oke. Jadi untuk yang ini
untuk DST port 443 ini untuk HTTPS ya. Oke, pada langkah ini kita sudah menyelesaikan soal dari sini ya sampai ke sini teman-teman. Nah, ini ya. Untuk langkah yang terakhir ya tentunya kita harus melakukan pengujian ya. Oke, untuk melakukan pengujian tentunya di sini kita harus melakukan beberapa perubahan ya di instalasi dari switch ataupun dari router board ya. Oke, yang ini kita close saja. Oke, close saja seperti ini. Untuk melakukan pengujian ya karena kita masuk ke nomor 8 ya, lakukan pengujian setiap perangkat. Nah, kita sudah berada di sini. Oke, pada langkah ini kita sudah selesai mengerjakan soal ya. Nah, jadi ini kita sudah selesai yang atas. Nah, langkah yang sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 8. Nah, yang ini ya. Ya. Oke, kalau kita lihat di instalasinya sini komputer yang saya gunakan ini untuk konektornya saya sengaja menggunakan warna kuning ya biar lebih mudah dikenal. Nah, jadi kabel UTP dengan konektor warna kuning ini adalah kabel yang disambungkan ke NIC PC yang ada di sini ya atau di komputer ini. Nah, ini nyambungnya ke bagian belakang ya, ke kartu jaringan ya atau ke LAN. Nah, ini kita lepas saja untuk kabel UTP yang warna kuning ini adalah yang menuju ke PC. Nah, di tahapan pengujian tentunya untuk kabel UTP dari PC ini kita pindahkan ke router board A di bagian port 2 ya atau Ether 2. Ini kita lepas. Oke, kita lepas ya. Ini dari PC ya. Dari PC kita sambungkan ke router board yang menuju ke router board A ya. Ini portnya port 2. Yang awalnya kabel UTP dari PC yang awalnya menyambung ke switch itu saya lepas dan saya sambungkan ke Ether 2 yang ada di router board A ya. Nah, jadi seperti ini untuk topologinya. Untuk router B ini hanya ada satu UTP yang menuju ke Ether 1 menuju ke switch ya. Ini bebas sih sebenarnya untuk penyambungan port yang ada di switch. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk pengujian. Nah, jadi ini kita sudah selesai yang atas. Langkah yang sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 8. Nah, yang ini ya. Di sini kita menuju ke langkah pengujian ya, teman-teman. Oke, untuk pengujian yang pertama buat jaringan dulu saya secara statik. Kan di sini adalah IP-nya IP statik. Oke, sebelum ke sana saya harus menonaktifkan dulu firewall-nya. Firewall. Nah, di sini masih aktif, saya nonaktifkan dulu. Turn off ya. Jadi untuk masuk ke firewall ini teman-teman cukup ketikkan saja firewall. Nah, seperti ini nanti akan muncul Windows Defender Firewall ya. Atau di menu control panel juga ada ya. Di control panel misalkan ini control panel nanti masuk ke kategori pilih small. Nah, nanti di sini akan ada muncul Windows Defender ya. Nah, ini lalu masuk ke turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, kita pilih yang
turn off ya. Oke. Nah, ini jaringannya no internet access ya. Oke, untuk langkah selanjutnya sesuai dengan yang ada di soal, kita harus merubah IP static atau melakukan pengujian dulu. Masuk ke icon jaringan yang ini ya. Ini ada gambar bola dunia atau icon jaringan. Klik kanan, pilih Open Network and Internet Setting. Nah, ini ya pilih. Oke, kemudian kalau muncul seperti ini, yang penting tampilan dari komputer teman-teman masuk menu seperti ini ya. Nah, misal tampilannya. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, maka kita langsung saja masuk ke change adapter. Nah, kita pilih yang ini ya, yang Ethernet, bukan yang lain ya, yang Ethernet. Untuk penamaan mungkin setiap komputer berbeda-beda ya. Pastikan saja untuk bagian Ethernet, kemudian pilih atau klik kanan. Klik kedua kali juga bisa atau klik kanan, pilih Properties. Ya. Lalu kita pilih yang Internet Protocol version 4. Nah, yang ini. Pilih Properties. Nah, lalu kita rubah menjadi use the following IP address. Untuk IP address-nya kita masukkan 192 untuk IP lokal itu. Nah, yang ini ya. Ini kan IP LAN ya. IP LAN-nya itu 10.2. Nah, berarti untuk PC client yang ini saya akan buat IP-nya seperti ini 201 kemudian 10. Nah, yang tadi kan 2. Ini 2 ya. Nah, saya rubah menjadi 3. Nah, seperti ini. Untuk subnetnya ini otomatis. Untuk default gateway. Nah, ada bagian default gateway. Default gateway ini adalah IP yang ini ya. Nah, yang ini. 10.2 ya. Kita masukkan seperti yang ada di soal ya. 192 201 10 2. Nah, ini alasannya kenapa saya untuk IP address-nya yang ini menjadi 3 ya. Kalau 2 kan sudah digunakan ya oleh IP LAN client. Oke. Jadi seperti ini untuk IP address-nya, kemudian default gateway-nya sudah, lalu di preferred DNS server. Nah, ini kita gunakan gateway yang tadi ya. 192 168 01 ya. 01. Nah, seperti ini. Lalu untuk alternatif DNS-nya 8888. Nah, untuk bagian ini DNS server yang ini 192.168.01. Ini disesuaikan dengan gateway di tempat kita masing-masing karena setiap tempat kan berbeda-beda ya. Kalau gateway di tempat saya di sini menggunakan 192.168.0.1. Nah, kemungkinan kalau di tempat yang lain ada yang menggunakan 192.168.100.1 juga ada ya. Tinggal disesuaikan saja. Pilih OK. Kemudian close ya. Nah, di sini keterangannya network 2 ya. Nah, di sini udah muncul keterangan connect. Kalau tadi kan gambarnya itu bola dunia ya. Kalau sekarang sudah connect, berarti sudah tersambung. Membuat jaringan statik di sini sudah selesai, kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan handphone ya, menggunakan HP, teman-teman.
menggunakan HP untuk melakukan pengujian ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan HP ya, menggunakan handphone atau smartphone. Nah, tentunya untuk langkah yang pertama kita harus masuk dulu ke WiFi atau wireless yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini ada UKK, kemudian nomor absennya 1 ya. Kemudian nama kita. Nah, sini ada. Nah, di sini kebetulan untuk WiFi-nya atau SSID-nya tidak saya lengkapi dengan password sehingga tidak ada gambar icon gembok ya. Nah, kita wajib menyambungkan dulu ke WiFi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Ini udah connect. Nah, kemudian sebelum itu kita masuk dulu ke rincian ya. Nah, masuk ke setting yang ada gambar gear itu, kemudian lihat lainnya. Nah, kemudian di sini di pengaturan IP yang awalnya DHCP menjadi statis. Nah, kita lihat untuk alamat IP-nya di sini saya menggunakan handphone saya menggunakan alamat IP 192.1 01 atau 11.20.100 ya. Nah, seperti ini. Jadi handphone yang saya gunakan IP-nya yang ini ya. Nah, yang ini 192.101.20.100 ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, di sini untuk SSID-nya ya pastikan sudah connect. Kemudian teman-teman silakan installkan aplikasi Ping ya. Nah, ini nih, aplikasi Ping IP bisa di-download di Play Store. Nah, setelah itu silahkan dibuka aplikasinya. Oke, setelah terbuka kita akan melakukan beberapa pengujian ya. Yang pertama kita akan coba ping ke klien kabel. Untuk klien kabel itu 192.201.10.2. Nah, ini adalah IP dari klien kabel. Kita bisa cek di soal ya. Ini ada IP LAN klien. Kita coba ping. Oke, di sini TTL ya, ada reply from, kemudian TTL sama dengan 63. Nah, berarti ini sudah berhasil. Kita stop. Untuk selanjutnya kita akan coba ping ke klien wireless. Nah, kalau klien wireless itu berarti 192.101 kemudian 20.2. Nah, untuk melihat IP ini ya berarti kita cek di soal ya. Ini disesuaikan dengan nomor absen kita. Ping. Nah, sama ya yang bawah sini. Di bawah ping. Ini kita stop berarti udah berhasil untuk ping ke klien wireless ya. Atau WLAN. Untuk selanjutnya kita coba ke komputer ya, atau ke PC klien. IP-nya 192 bukan 1 ya, 201 kemudian 10.3. Nah, mungkin kita masih ingat yang tadi ya di komputer yang kita gunakan, kita pernah menginputkan IP ini ya secara statis. Kita akan coba cek ping apakah berhasil. Oke, berhasil. Reply from, kemudian ada keterangan TTL sama dengan 126 ya. Oke, berarti ini 192.201.10.3 ini kita coba ping ke klien kabel di komputer ya, atau di PC yang kita gunakan. Oke, kita stop dulu. Selanjutnya kita akan coba
ping ke internet. Mungkin kita masih ingat tadi gateway-nya 192.168.0.1. Nah, kalau di tempat teman-teman menggunakan ISP-nya misalkan 100.1 gitu ya gateway-nya. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Kalau di tempat saya di sini menggunakan 192.168.0.1 ya. Ping. Oke, sama ya. Di sini sudah TTL juga berhasil. Stop. Kemudian kita masuk ke Google. Kita akan coba melakukan pengujian ke google.com. Nah, seperti ini kita ping, apakah berhasil? Ya, di sini udah berhasil ya. Berarti untuk pengujian dari smartphone atau handphone ini kita bisa ping ke berbagai klien ya. Kalau di soal ini dinamakan dengan tes koneksi antar klien. Oke, berarti udah berhasil, kita close saja. Oke, berarti itu ya untuk di bagian pengujian dari smartphone ya. Berarti sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke pengujian dari komputer klien kabel ya. Nanti kita akan coba untuk ping ke router ya. Baik itu ke router A, ke router B ataupun ke klien Android ya. Oke, kita menuju ke komputer. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di komputer ya. Pengujian di komputer klien atau komputer yang sedang kita gunakan yang menggunakan kabel. Kita akan coba ping ke router A ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke CMD. Oke, untuk langkah pengujian masuk ke dengan cara tekan tombol Windows dan R, kemudian kita ketikkan CMD. Oke. Kita akan coba ping ke IP LAN klien ya. Kita ketikkan ping spasi 192, IP-nya 192.201, kemudian titik 10.2. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya. Berhasil. Kita anggap sudah berhasil. Kemudian kita coba ping ke routerboard B. Ping untuk routerboard B itu adalah IP WLAN ya 192.1.20 ya 20.2. Enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita akan coba ping ke Android. Ping Android itu tadi kita masih ingat 192 titik berapa tadi ya? 101.20.100 ya. Enter. Oke. Nah, ini adalah ping ke Android atau ke smartphone. Berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Oke, pada langkah ini kita sudah selesai melakukan pengujian menggunakan komputer klien kabel ya. Untuk langkah selanjutnya kita close, kemudian kita coba masuk ke aplikasi browser ya, atau ke Chrome, karena di soal itu kita disuruh untuk memblok situs Linux ya, linux.org. Kita akan coba masuk ke Chrome, kemudian kita pilih GUIS Mode saja ya, GUIS Mode. Nah, di sini kita ketikkan linux.org. Oke, di sini kita lihat untuk networknya sudah terdeteksi ya, tapi jaringan dari internetnya di sini tidak jalan ya.
connect centang linux.org. Kita hapus dulu, Ctrl Shift Delete. linux.org YouTube.